Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, khusus kelas 12 SMK. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran kali ini dengan metode YouTube dari saya, sebelum kita mulai semua berdoa terlebih dahulu agar pada kesempatan pagi hari ini pertemuan yang kedua ya. Yang pertama di bulan Februari. Mudah-mudahan apa yang kamu pelajari pada hari ini, apa yang kamu cermati, semua mata pelajaran khususnya pelajaran bahasa Indonesia bisa dicerna dengan baik, bisa dipahami semua kegiatan pembelajaran. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, anak sekalian, pada kesempatan ini yang lalu pernah saya kasih sebuah materi yaitu bab 6 ya. Bersikap perspektif dengan kritik dan esai. Nah, jadi untuk dapat menangkap pada pelajaran kali ini, anak-anak ada yang tahu bersikap perspektif dengan kritik dan esai. Kritik, tahu kritik? Ya, kritik itu adalah sebuah saran kepada seseorang atau masukan agar lebih baik lagi. Itu bisa dikatakan seperti contohnya, pakailah pakaian kamu itu seragamnya dimasukin ke dalam, khususnya laki-laki bajunya masukin ke dalam, pakai gesper, itu kan mengkritik. Daripada kamu itu tidak pernah memakai pakaian yang rapi, pakaian dimasukin ke dalam, tidak pernah pakai sepatu, sepatunya tidak sesuai, seragamnya tidak sesuai hari dan sebagainya, itu kritik kan. Tapi ngebangun untuk diri si orang yang akan dikritik. Oke, kita di sini akan membahas teks kritik. Tadi kata kritik sudah saya jelaskan. Sekarang kita akan membahas teks kritik. Teks kritik. Apa itu teks kritik? Ya, betul. Teks kritik adalah teks yang berisi tanggapan ataupun penilaian terhadap suatu karya. Nah, kalau di sini kan teks kritik artinya yang dimaksud adalah kaitan dengan sebuah karya. Baik itu karya sastra, ya enggak? Yang contohnya novel, cerpen, ya apalagi? Ya betul, lukisan, lagu, dan film. Itu teks kritik. Sedangkan teks esai, ayo ada yang tahu teks esai? Iya, betul. Esai itu adalah teks yang mengungkapkan pendapat pribadi tentang suatu fenomena. Seperti apa? Peristiwa, alam, tokoh, benda, dan sebagainya. Ternyata itu adalah esai. Esai yang dimaksud, kalau kamu ketahui, esai itu adalah sebuah pertanyaan yang bukan pilihan ganda. Itu esai. Tapi bukan yang di situ maksudnya di dalam bahasa Indonesia ini. Apa sih sebuah peristiwa? Nah, pernahkah kamu mengalami sebuah peristiwa? Mau berangkat sekolah, melihat siswa yang jatuh dari motor, atau melihat siswa yang tawuran, peristiwa alam, namanya melihat kalau sekarang musim penghujan terjadi banjir di mana-mana. Nah, cuma tokoh yang kamu idolakan, tokoh politik, semuanya siapa? Bapak Presiden, mantan Presiden yang ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono adalah tokoh politik. Siapa lagi? B.J. Habibie. Itu tokoh-tokoh yang dimaksud tokoh. Ada tokoh ulama juga. Benda apa? Itu esai dan sebagainya. Saya pahami ya. Nah, sekarang kita akan
perbandingan teks kritik dan esai. Apa sih bandingannya? Ya. Kadang-kadang kita belum bisa memahami. Ya, ada unsur-unsurnya, ada isi, ada struktur. Nah, sini ada jenis teks. Jenis teksnya dibagi dua yang tadi saya bilang, kritik dan esai. Isi dari kritik ini ada dua. Membahas karya tertentu berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Itu membaca karya tertentu berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, kritik isinya juga pembahasan lebih objektif berdasarkan teori, pendapat, dan fakta. Itu isi dari kritik. Sedangkan esai itu membahas fenomena tertentu, sastra, bahasa, sosial, budaya, politik, keamanan, lingkungan. Nah, itu esai. Yang kedua, pembahasan bersifatnya subjektif. Ini harus tahu nih, objektif dan subjektif berdasarkan sudut pandang atau persepsi penulis. Tuh, subjektif. Berdasarkan sudut pandang. Kalau esai, ya, dia ini pembahasan bersifat subjektif. Kalau kritik, pembahasan lebih objektif. Dia ini berdasarkan teori, pendapat, dan fakta. Objektif, objeknya apa nih? Nah, ya enggak? Secara objektif. Sedangkan struktur dari unsur yang kedua tadi isi ya. Yang kedua struktur. Nah, struktur dari kritik itu terdiri dari identitas karya. Ada sinopsis, ada pendapat-pendapat kelebihan dan kekurangan. Sedangkan esai, pernyataan umum atau tesis, rangkaian gagasan, penegasan ulang. Itu strukturnya. Sama-sama ada 3. Kalau kritik itu identitas karya, yang keduanya sinopsis, yang ketiganya pendapat-pendapat. Nah, kelebihan dan kekurangan. Sedangkan esai, pernyataan umum atau tesis, rangkaian gagasan, kemudian penegasan ulang. Oke. Nah, langkah-langkah menyusun teks kritik. Ya, apa saja? Oke. Memilih jenis karya. Yang pertama, karyanya harus menarik, penting, dan dikuasai. Yang selanjutnya, menspesifikasikan jenis karya ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Membaca karya untuk memberikan penilaian, menganalisis karya sastra, menilai fakta yang dibahas, memberikan pendapat dengan didasarkan pada teori, kemudian kritik. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, anak sekalian? Cukup sampai di situ aja ya, sampai di langkah-langkah menyusun teks kritik. Nanti lebih dalamnya bisa kamu lihat di YouTube yang lain. Kalau kurang puas dari penjelasan ini, saya cuma hanya ringkasan. Yang penting saya telah memberikan materi, tidak begitu panjang. Jadi biar bermanfaat. Yang penting kamu sudah memahami apa sih teks kritik, ya. Nah, kemudian langkah-langkah menyusun esai. Oke. Memilih jenis topik. Penting sorotan masyarakat, bermanfaat, menarik, aktual, peristiwa besar, orang-orang terkenal, khas atau langka, dikuasai. Nah, ini berdasarkan pengalaman dan sesuai pengetahuan. Menspesifikasikan topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci, mengumpulkan bahan, mempertimbangkan sasaran.
Memilih jenis topik. Sama ya, ke tadi. Oke. Nah, di sini ada struktur kritik, pengenalan karya, sinopsis, penilaian, penegasan ulang. Tuh. Ya. Nah, ini struktur esai secara diagramnya. Struktur esai itu terdiri tesis, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Tesis itu isu permasalahan dan pandangan umum penulis, rangkaian argumen, fakta-fakta, dan pendapat. Nah, kemudian penegasan kembali, simpulan, dan rangkuman. Nah, kemudian kaidah kebahasaan kritik dan esai. Kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat, kausalitas. Kata-kata yang menyatakan penilaian atau tanggapan. Kata-kata kerja mental, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak. Kata-kata perujukan, kata-kata persuasif, pernyataan yang bersifat mendefinisikan. Nih ya, hampir sama tadi ya. Oke, langkah-langkah menulis esai. Merumuskan sebuah gagasan pokok tesis dalam satu kalimat lengkap. Mengembangkan gagasan pokok sebagai sebuah paragraf pembuka. Merumuskan pikiran-pikiran yang mendukung dan membeberkan gagasan pokok. Menuliskan fakta-fakta yang menguatkan pikiran-pikiran tersebut. Mengembangkan pikiran-pikiran dan fakta-fakta tersebut secara orisinal dan beberapa paragraf. Memadukan paragraf tersebut dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan topik utama. Menyusun paragraf di simpulan. Menyunting esai. Oke. Sampai di situ saja pertemuan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kamu lihat, apa yang kamu perhatikan bisa dipahami. Walaupun videonya ini cuma hanya ada saya bikin sebuah ringkasan tersebut. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.